Halo Tepers, kembali lagi sama aku Intan Nuraida dan Afila Salsabila. selaku pembawa acara di TP Radio, radio kesayangan Tepers. Kali ini kayaknya ada yang beda ya Kak dari TP Radio. Jelas berbeda dong Kak, karena di episode hari ini kita akan membahas topik materi teknologi pendidikan melalui tatap maya nih Kak. Jadinya pembicara kita hari ini jadi lebih asik. Para tapers bisa ngeliat langsung ganteng dan cantiknya pembicara materi favorit kita. Selama ini kan pasti penasaran kan muka dari pembicara materi gimana sih? Wah, langsung aja kali ya Kak, biar gak makin penasaran nih. Kita panggil aja yuk bawa materi favorit kita dari mahasiswa TPUNJ. Kak Dava dan Kak Halda, dipersilakan. Yes, this is Ian Store. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Aku Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Halo guys. Halo. 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 Kenalin, nama aku Haldea Syifa Nabila dari TP 2019. Perkenalan, nama saya Muhammad Rafailyasa dari TP 19. Hey. Halo Kak Halda dan Kak Dava, selamat datang di TP Radio. Gimana nih Kak kabarnya di masa pandemi ini? Dan gimana perasaannya karena episode kali ini beda dari sebelumnya, jadi kita bisa tetap main seperti ini. Alhamdulillah sehat pastinya, senang banget dikasih kesempatan buat kita buat nge-share pengalaman buat teman Piper. Walaupun maya tapi kita tetap bersemangat gitu untuk teman-teman. Aku juga alhamdulillah sehat. Seneng banget di episode kali ini tuh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sekarang via live YouTube ya Kak? Iya, benar. Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Tapi kita harus tetap jaga kesehatan nih Kak, karena masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya Kak. Nah betul banget, sekarang tuh beda dari yang biasanya. Sekarang tuh kita live via YouTube nih Kak Halda. Nah ngomong-ngomong nih Kak, sekarang tuh kita bakal bahas materi apa sih? Oh ya, hari ini kita akan membahas prinsip persepsi dalam desain pembelajaran. Seru banget. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak kita harus membahas topik materi ini? Nih, karena prinsip desain pesan atau kita singkat PDP ini sangat penting dan sangat berhubungan dengan jurusan kita, yaitu teknologi pendidikan. Kedengarannya seru banget tuh ya Kak. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja kita masuk ke segmen inti. Take a look, listen the big. Because things about to go down. Ini dia TP Radio. Kita mulai dari pengertian persepsi. Menurut Denver, dalam Santi pada tahun 2003, persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu yang dapat menggunakan panca indera. Lalu, menurut Yang pada tahun 1956, persepsi merupakan aktivitas penginderaan mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objek fisik maupun objek sosial. Dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya.
Nah, berarti persepsi itu bisa dikatakan suatu proses psikologis seseorang yang menyangkut aktivitas mengindra ya, Kak? Ya, betul banget. Jadi persepsi itu proses psikologi seseorang yang menyangkut aktivitas penginderaan, mengintegrasikan dan memberikan penilaian atau makna pada objek-objek fisik maupun objek sosial pada lingkungannya. Oh, jadi itu ya pengertian dari persepsi. Gimana nih teman-teman di rumah? Juga udah pada paham kan? Nah, selanjutnya kita bahas apa lagi nih, Kak? Nah, beranjak dari pengertian, sekarang kita ngebahas tentang prinsip persepsi nih. Jadi, prinsip persepsi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, persepsi bersifat relatif daripada mutlak. Maksudnya, tingkatan stimulus yang dipersepsikan bersifat relatif terhadap pengalaman saat ini, atau pengalaman masa lalu yang bertindak sebagai rujukan untuk menilai stimulus. Jadi, ketika pengalaman masa lalu berada pada tingkatan yang tinggi, stimulus baru akan dianggap remeh. Bila pengalaman masa lalu berada pada tingkatan yang lebih rendah, maka stimulus baru akan dianggap penting. Gitu. Lalu yang kedua, persepsi bersifat selektif. Persepsi selektif ini memiliki 2 sifat, yaitu bersifat dinamik dan bersifat fisik. Persepsi selektif bersifat dinamik biasanya tergantung dari apa yang pelajari dalam suatu situasi, apa yang kita inginkan atau rasakan, dan bagaimana kecenderungan persepsi kita. Sedangkan persepsi bersifat fisik, saluran input mempunyai kapasitas terbatas dan kapasitas memperoleh informasi juga jadi terbatas. Stimulus yang datang dari lingkungan yang banyak, tapi seseorang hanya bisa menerima dalam batas tertentu dalam satu waktu. Dan yang ketiga itu, persepsi itu diatur. Dalam melakukan persepsi, kita membangun hubungan dan melakukan pengelompokan. Karena pengaturan mempengaruhi kecepatan dan keakuratan si persepsi ini. Terus yang keempat, persepsi itu dipengaruhi oleh kesiapan. Nah, gunakan kesiapan untuk mengumpulkan atau mengontrol persepsi. Contohnya, bagaimana menemukan jawaban dalam ilustrasi, karena akan mempengaruhi bagaimana penerima meresponnya. Lalu, gunakan kesiapan untuk persepsi yang berbeda atau bebas. Contohnya, pertanyaan terbuka. Gini, mengapa kamu menduga hal ini akan terjadi? Bagaimanakah pendapatmu hal ini dapat terjadi? Gitu. Dan yang terakhir itu, yaitu persepsi setiap orang sangat berbeda satu sama lain dalam keadaan yang sama. Maksudnya, perbedaan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan individu, yaitu faktor kepribadian, sikap, dan motivasi. Seperti itu. Jadi secara kesimpulannya prinsip persepsi itu ada 5 ya, Kak ya. Yang pertama itu persepsi lebih bersifat relatif daripada mutlak. Yang kedua persepsi bersifat selektif. Yang ketiga itu persepsi diatur. Lalu yang keempat persepsi dipengaruhi oleh kesiapan. Dan yang terakhir persepsi setiap orang sangat berbeda satu sama lain. Betul kan, Kak Halda? Cakep, betul banget tuh Kak Intan. Setelah persepsi, ada materi apa lagi nih, Kak, yang mau kita share ke Tapers? Pasti banyak kan yang bakalan kita share lagi. Ada dong, kita akan membahas sedikit tentang syarat terjadinya persepsi dan pengertian pembelajaran. Yaitu syarat terjadinya persepsi menurut Moskowitz dan Orgel ada 3, yaitu yang pertama, itu objek dipersepsikan, yaitu objek yang menimbulkan stimulus yang mengatur alat indera. Yang kedua, alat indera atau reseptor, yaitu alat yang menerima stimulus. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu diperlukannya adanya perhatian karena untuk menyadari atau untuk mengadakan suatu persepsi. Nah, pengertian pembelajaran adalah segala sesuatu kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Wah, ternyata persepsi juga memiliki syarat terjadi ya, Kak Dava. Aku baru tahu nih. Iya, betul. Tapi sebentar dulu ya, ada yang mau lewat nih. Berisik banget sih. Ya halo, ada apa Del? Halo, Put. Udah di mana? Masih di rumah nih, baru bangun malah gua. Ada apa emang Del? Hah? Masih di rumah? Gimana sih? Kan kita pagi ini jam 9
Seriusan lu, Dew? Duh, gue lupa lagi kalau pagi ini ada presentasi. Kan semalam udah gue ingetin kalau pagi ini kita ada presentasi. Duh, sorry banget, Dew. Gue lupa banget kalau pagi ini ada presentasi. Yaudah, Bud, buruan ya. Gue tunggu di kelas. Iya. Iya, ini gue jalan sekarang kok. Ya, udah lampu merah lagi. Tuh, gimana ya? Kalau berhenti, kita nggak keburu lagi. Udah deh, terobos aja. Guys, ayo mulai hargai hak sesama pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah ya, dan selalu budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Halo, balik lagi di TP Radio, radio kesayangan Tepers. Gak kerasa nih, nggak mau di ujung acara. Sebagai penutupnya, aku mau nanya lagi nih ke Halda dan Kak Dava. Boleh ya, Kak? Boleh banget dong. Aku mau nanya, alasan perlunya menerapkan prinsip persepsi dalam pembelajaran tuh apa sih, Kak? Pertanyaan bagus buat Afila, aku izin jawab ya. Jadi, alasan perlunya menerapkan prinsip persepsi dalam pembelajaran itu, karena semakin baik sebuah objek dapat dilihat atau dirasa, maka akan semakin mudah untuk diingat dan menghindari terjadinya salah persepsi dalam pembelajaran. Dan itu adalah hal yang penting. Seperti itu, Afila. Wah, terima kasih Kak Halda untuk jawabannya. Terima kasih juga buat Kak Dava dan Kak Halda karena udah nyempetin nih diri untuk hadir bersama kita. Akhirnya TP Radio episode hari ini sudah selesai. Makasih juga untuk teman-teman yang tetap setia hingga akhir segmen. Thank you ya Kak Halda dan Kak Dava. Apa ada lagi nih yang mau disampaikan untuk para TPers sebelum selesai nih? Sama-sama Kak Intan, kalau dari aku sih udah cukup. Terima kasih banget loh udah ngundang kami ke acara keren ini. Sukses terus buat semuanya. Dava mau nambahin nggak? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan sepatah dua patah kata buat teman-teman tipers lainnya. Udah sih gitu aja dari kita. Buat kalian sukses terus. Semoga kalian bikin lagi nih acara-acara kayak gini, soalnya acara kayak gini tuh penting banget dan bagus banget nih buat teman-teman tipers. Jadi tambahan motivasi gitu buat melalui perkuliahan online kayak gini. Ya, betul. Buat nambah Thank you. wawasan juga. Thank you juga Kak. Aku Intan Nur Aida dan Afila Salsabila, pamit undur diri dan ini dia lagu penutup dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. TP Radio, radio kesayangan para Tepers. Dadah. 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 Sehat terus ya. Iya semuanya. Ya. Sukses terus selalu. buat acaranya. Semoga makin banyak Jaga acara yang kesehatan. Amin. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari terang. Keluarlah dari zona nyaman.